Nah, itu penyebabnya harus dilihat dulu. Misalnya kalau udah ada luka, memang sebaiknya dikombinasi dengan hemohim. Kemudian luka lambung juga itu biasanya kaitannya dengan bakteri yang namanya Helicobacter pylori ya. Jadi sebaiknya konsumsi probiotik juga ya. Jadi untuk menyeimbangkan bakteri yang ada di lambung dan usus. Kalau Propainzam ini kaitannya dengan enzim pencernaan ya. Jadi yang membuat perut tidak nyaman. Misalnya terasa kembung, terasa kenyang saat makan. Nah, ini Propainzam itu membantunya di situ ya, teman-teman. Jadi istilahnya tuh kadang di dalam tubuh kita ini tidak semua ada enzim pencernaan yang lengkap. Jadi Propainzam ini melengkapi enzim yang mungkin kita tidak lengkap ya, dan kita tidak tahu enzim yang ada di dalam tubuh kita tuh mana yang tidak ada gitu. Nah, dengan Propainzam ini melengkapi enzim yang ada di dalam tubuh kita supaya makanan itu bisa dicerna dengan baik. Jadi tetap harus dilihat dulu penyebab dari luka lambungnya gitu ya. Nah, itu kan bisa dari bakteri ataupun ada luka. Tapi kalau mau ngebom semuanya ya itu Propainzam, probiotik, sama hemohim. Jadi tiga-tiganya dikonsumsi. Nah, konsumsi untuk yang penderita jantung atau sudah healing, dokter? Ya, hemohim bagus sekali untuk penderita jantung ya. Jadi teman-teman jangan ngebayangin bahwa hemohim itu obat atau apa gitu ya. Jadi harus butuh perhatian khusus gitu ya. Ini sebetulnya kan hemohim dari Koreanya juga adalah sebagai makanan kesehatan ya. Jadi istilah itu kita juga bisa konsumsi untuk berbagai kondisi gitu ya. Tidak ada pantangan mutlak untuk konsumsi hemohim. Ya seperti makan aja gitu ya. Seperti kita makan apa ya? Seperti kita makan pizza atau apa gitu ya. Tidak terlalu banyak pantangan atau interaksi dengan obat lain gitu ya. Boleh dikonsumsi dengan syarat istilahnya tuh tetap kontrol penyakit jantungnya. Jadi obat jantungnya juga jangan di stop. Jadi teman-teman si hemohimnya sebelum makan misalnya ya, obat jantungnya sesudah makan. Itu akan memperbaiki kondisi ya. Jadi kebetulan ada ini orang tua dari member saya yang sakit jantung dan stroke ya. Jadi itu belum habis 1 box, kondisi badannya alhamdulillah sudah bagus, sudah segar, terus nafsu makannya juga kembali ada gitu ya. Jadi bisa dikombinasi dengan terapi obat jantung yang lainnya ya. Jadi ini bukan obat, hemohim ini adalah makanan kesehatan. Apa benar ada hubungannya penyakit autoimun dengan konsumsi vitamin atau suplemen? Terima kasih. Iya, untuk autoimun juga tetap ya membutuhkan suplemen, karena kalau kondisi badannya lemah itu kan mudah sekali bakteri, virus yang masuk. Nah, yang kalau kondisi sakit imun sistemnya rendah itu biasanya kan mudah sakit juga, dan istilahnya tuh memicu autoimunnya juga gitu. Justru kondisi kita harus fit, harus prima dalam kondisi yang sedang autoimun gitu. Jangan sebaliknya, aduh saya takut imun sistem saya naik, nanti istilahnya tuh apa ya, itunya kambuh gitu ya. Justru itu sangat terbalik. Justru kalau bakteri, virus yang masuk, justru itu yang malah bikin si kondisi autoimunnya malah semakin memburuk gitu. Yang banyak dahak, sebaiknya konsumsi apa? Iya, jadi kalau untuk dahak memang konsumsi airnya juga harus banyak ya. Terus untuk yang banyak dahak itu kalau untuk paru-paru di samping hemohim itu dengan ginseng, Bu. Jadi itu akan membantu ya. Dengan propolis kan membantu nggak ya, Dok ya? yang green propolis, Bu. Iya. Yang spray ya, Bu ya. Iya. Apakah itu membantu di dahaknya atau hanya rasa gatal yang di tenggorokan?
Ya, mungkin kalau si ini propolis lebih ke area tenggorokannya ya. Kalau dahaknya dari paru-paru, lebih ke ini Pak hemohim atau ginseng. Tapi tidak apa sih dengan propolis juga ya, karena dia masuk ke saluran nafas bagian atas juga. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Pak Asep sudah rutin minum hemoglobin, apa bisa ditambah minum Hong Samdam untuk daya tahan tubuh saja? Hong Samdam sebaiknya diminum kapan dan apa bisa selang-seling dengan hemoglobin yang diminum pagi saat kosong? Iya, itu boleh dikonsumsi dua-duanya sih, tidak masalah ya. Jadi karena dua-duanya sih meningkatkan imun sistem juga, tapi kelebihan dari ginseng ini kan istilahnya itu untuk laki-laki terutama ya Bu ya, untuk perbaikan hormon juga gitu ya. Kemudian Hong Samdan juga bagus untuk stamina, kemudian untuk konsentrasi otak juga Hong Samdan bagus gitu ya. Tapi dosisnya tetap sih gitu, jadi si hemohimnya 2x1, si ginsengnya 1x1. Ginsengnya boleh dikonsumsi pagi atau malam, jadi tergantung misalnya kalau misalnya kerja kantoran dan lain sebagainya butuh konsentrasi tinggi gitu ya, nah itu boleh konsumsi ginsengnya di pagi hari gitu dengan hemohim gitu. Konsumsi hemoglobin, kolagen, vitamin E, vitamin untuk sendi, ada yang informasi mungkin dimaksud ya. Iya. Itu apakah bisa kena ginjal? Jadi kalau untuk hemoglobin sendiri itu sudah ada research, dia tidak mengakibatkan sakit ginjal ya. Justru dia malah melindungi sel-sel yang ada di ginjal supaya tidak rusak gitu. Kalau yang menyebabkan sakit ginjal itu kondisi dari diabetes, darah tinggi, nah itu yang membuat istilahnya itu sakit ginjal gitu ya. Kalau kolagen sendiri itu selama kondisi ginjal kita bagus itu tidak masalah gitu ya. Tapi ada beberapa leader yang menyarankan kalau kolagen itu kan proteinnya tinggi ya. Kalau teman-teman proteinnya terlalu tinggi memang istilah itu ke fungsi ginjalnya juga akan berat ya. Jadi untuk kolagen itu biasanya ada yang menyarankan 2 bulan ya Bu ya. Jadi habis 4 box mungkin ya. Habis 4 box berhenti dulu, nanti dikonsumsi lagi misalnya pas kondisi kulitnya udah agak kendor lagi gitu. Ya. Ini ada satu yang kelewatan. Untuk kalau orang yang baru program hamil, apakah boleh minum hemoglobin? Berarti belum hamil ya, dok? Baru program hamil. Ya boleh Bu, nggak apa-apa. Ya. Nah, boleh. teman-teman. Jadi untuk laki-laki ditambah ginseng dan omega 3 ya Bu ya. Kalau untuk perempuannya dengan pome. Tapi kurang tahu kalau untuk pengalaman Bu Yuni gimana? Ya sama sih Pak, yang hemoglobin itu untuk keduanya, dan ginseng untuk pria. Mungkin sopan itu juga membantu ya dok ya. Mungkin wanita pemula. Ya tapi itu atau pome ya Bu ya. Iya betul ya. Tapi jangan lupa omega 3 ya Bapak Ibu. Itu meningkatkan penetrasi dari spermanya, jadi daya tembus ke sel telurnya lebih bagus dengan ditambah omega 3. Oh, nah ini pengetahuan baru buat kita semua.